Pak Haji bergetar pelan. Nafasnya tersendat. Matanya mendelik. Suara yang keluar dari mulutnya berubah menjadi berat dan dalam. Semua yang hadir tahu, arwah Pak Jalil telah hadir. Assalamualaikum. Suara itu menggema. Tegas. Pelan tapi mengguncang hati. Yusuf bergetar, Robi mundur setapak. Kona menatap tajam penuh penasaran. Pak, Pak RT? Tanya Pak Rungkat dengan suara parau. Ini aku, Jalil. Kona langsung mendekat sedikit. Apa masih ada yang mengganjal? Dengan gerakan perlahan, tubuh Pak Haji yang kerasukan menunjuk ke dada. Aku tidak meninggal karena masuk angin. Suasana mendadak berubah dingin. Robi Siapa yang tega ngeracunin lu, Pak RT? Bentak Pak Rungkat, matanya berkaca-kaca. Arwah Pak Jalil diam sejenak. Nafas berat keluar dari mulut Pak Haji. Lalu suara itu meluncur. Dewey. Yang melakukannya bukan seperti yang kalian kira. Nona Ellen. Semua sontak menoleh satu sama lain. Nama itu bukan asing. Tapi tak ada yang menyangka. Dewi yang lembut dan penuh senyum adalah Elin. Dia mengubah wajahnya untuk mendekati anak angkatku. Topan, lanjut arwah itu. Ja. Masuk dalam hidup kami perlahan, memanipulasi, dan akhirnya membunuhku. Sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir ya teman-teman. Tubuh Pak Haji bergetar lebih kuat, namun arwah Pak Jalil tetap memaksa bercerita. Tapi dialah dalangnya. Racun itu dia campur dalam minumanku, malam sebelum aku menghembuskan nafas terakhir. Pak Rungkat tercekat. Ia lalu berkata perlahan, waktu itu, sebelum meninggal, Pak RT sempat bilang ke aku, Dewi itu Elin, dia merubah wajahnya agar bisa mendekati Topan anak angkatku. Mata Yusuf memerah. Jadi, semua ini sudah direncanakan? Ya. Dia ingin sesuatu dari Topan, pengaruh, Tau dendam. Aku tak tahu. tapi dia harus dihentikan, sebelum ada nyawa lain melayang. Meditasi berlanjut. Tapi kini semua yang hadir memiliki satu tekad yang sama, mengungkap kebenaran. Geng 4G berdiri tegak. Robi menatap yang lain. Kita harus cari bukti. Bukan kuma omongan arwah. Kona mengangguk. Dia harus diadili. Hukum harus bicara. Pak Rungkat menambahkan, kita cari tahu siapa orang suruhannya. Kita selidiki dari jejak masa lalu Nona Elin. Semua catatan medis, wajah lamanya, asal-usulnya. Dhot, yang selama ini paling diam, akhirnya bicara tegas. Target utama kita sekarang. Dewey, alias Nona Ellen. Kita bongkar semua kebusukannya. Untuk Pak Jalil. Untuk kebenaran. Arwah Pak Jalil yang masih di tubuh Pak Haji tersenyum samar. Lalu berkata-pelan. Jangan biarkan kematianku sia-sia. Tak lama kemudian, tubuh Pak Haji roboh ke tanah. Arwah itu pergi. Tapi semangat untuk mengungkap kebenaran baru saja dimulai. Malam itu berakhir dengan kelelahan dan keheningan. Pak Haji belum sadar penuh setelah dirasuki arwah Pak Jalil. Dhot dan Robi memapahnya masuk ke dalam rumah tua. Sementara Yusuf menatap langit yang mulai cerah di ufuk timur. Gue masih gak percaya. Dewi itu Elin, kata Kona pelan. Pak Rungkat mengangguk. Waktu Pak Jalil nyebut nama itu sebelum wafat, gue sempat cari data, tapi gak nemu apa-apa. Seolah-olah identitas Elin udah dihapus. Dhot memandang serius. Berarti kita harus mulai dari masa lalu. Kita cari siapa Ellen sebelum berubah jadi Dewey. Keesokan harinya, geng 4G berpencar. Dhot dan Kona menyusup ke kantor kecamatan, mencoba membuka data kependudukan. Sementara Robi dan Yusuf mencari bukti di sekitar rumahnya yang ditempati Dewi dan suaminya, Bang Topan. Tanpa sepengetahuan mereka, di kantor kecamatan, Dhot menemukan satu kejanggalan. Lihat ini, Kona. Ada nama Elin Maulina, lahir tahun yang cocok. Tapi statusnya meninggal,
tahun yang sama saat Dewi muncul ke publik. Kona mengerutkan kening. Jadi Elin memalsukan kematiannya. Kayaknya lebih dari itu, gumam Dhot. Dia gak cuma ubah identitas, tapi juga ubah wajah. Sementara itu di panti asuhan, Robi berhasil meyakinkan kepala yayasan untuk membocorkan dokumen lama. Yusuf menemukan sesuatu di tumpukan kertas berdebu. Ini, foto Elin muda, katanya sambil menunjuk foto hitam putih. Di belakangnya tertulis, Elin, relawan dari kota sebelah. 2003. Wajahnya sangat berbeda dengan Dewi sekarang. Robi langsung memotret dan mengirim ke Dhot. Pastiin data ini cocok sama yang lu dapet. Malam itu, mereka berkumpul lagi di rumah Pak Rungkad. Data mulai mengarah jelas. Elin memalsukan kematiannya, mengubah identitas menjadi Dewi, dan perlahan masuk ke kehidupan Bang Topan dengan wajah barunya. Ada satu hal lagi, ujar Kona. Gue dapet info kalau Dewi pernah ngunjungin satu klinik kecantikan ilegal di luar kota, spesialis ganti wajah. Tapi klinik itu udah dibakar setahun lalu. Lewat info warga dan bantuan Yusuf yang punya kenalan di pasar gelap, mereka juga mengendus nama Ujang Keling, mantan narapidana racun, yang diduga jadi eksekutor pembunuhan Pak Jalil. Ujang pernah terlihat keluar dari rumah kontrakan Dewi malam sebelum Pak Jalil wafat. Kalau kita bisa tangkap Ujang, dia bisa jadi saksi kunci, kata Dhot. Mereka sepakat, jebak Dewi. Dengan bantuan Bang Topan yang perlahan mulai curiga terhadap ibu angkatnya. Mereka membuat skenario pertemuan ulang tahun kecil-kecilan untuk mengenang almarhum Pak Jalil. Dewi diundang, tanpa tahu bahwa semua sudah dipasang kamera tersembunyi dan Ujang diam-diam sudah ditangkap lebih dulu oleh polisi lewat info dari Pak Rungkad. Saat acara berlangsung, Dewi sempat lengah. Dalam suasana haru, Robi memutar rekaman suara arwah Pak Jalil dari malam pemanggilan. Sontak wajah Dewi pucat. Siapa yang racunin Pak Jalil? Tanya Dhot dingin. Dewi masih mencoba tersenyum. Aku gak tahu, kalian main-main dengan hal gaib. Namun sebelum sempat bicara lebih jauh, polisi masuk dan membawa surat penahanan. Salah satu buktinya, sidik jari Dewi ditemukan di botol teh milik Pak Jalil yang disimpan oleh Yusuf diam-diam selama ini. Dewi alias Elin kini ditahan. Di pengadilan, Ujang mengakui perintah membunuh datang dari dia. Geng 4G duduk di bangku penonton, puas sekaligus sedih. Mereka tahu, ini bukan akhir, tapi setidaknya, arwah Pak Jalil bisa tenang. Di malam hari, Pak Rungkad bermimpi didatangi Pak Jalil yang tersenyum tenang, mengenakan baju putih dan berjalan menjauh ke cahaya. Terima kasih, kawan-kawan. Suara itu menghilang. Meski Dewi telah ditahan, suasana di rumah peninggalan Pak Jalil masih terasa berat. Bang Topan, anak angkat Pak Jalil, tak banyak bicara. Ia lebih sering termenung di kamar, memandangi foto-foto lama, dan juga saat pertama kali dikenalkan pada Dewi. Gue dibohongin habis-habisan, lirih Topan pada Yusuf yang menemaninya sore itu. Yusuf menepuk pundaknya. Yang penting sekarang, lu tahu siapa yang tulus dan siapa yang enggak. Topan mengangguk, tapi dalam hatinya, ada luka yang menganga. Ia merasa semua kehidupannya selama ini adalah sandiwara yang dimainkan oleh sosok manipulatif bernama Dewi atau Nona Elin. Beberapa hari kemudian, saat membereskan kamar Pak Jalil, Kona menemukan sebuah amplop tertutup di balik laci meja kayu. Di atasnya tertulis tangan. Untuk Topan, bila aku tiada. Mereka langsung membawa surat itu ke Topan. Dengan tangan gemetar, Topan membacanya perlahan. Topan, jika surat ini kau baca, artinya aku sudah tak